Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya sudah loyo ya. Untuk Bitcoin sendiri sudah menyentuh di area 21.900 dan sekarang sedikit ada kenaikan kembali di area 22.100-an teman-teman ya. Pokoknya dengan kondisi market yang seperti ini teman-teman, saya doakan buat kalian semua semoga mental kalian aman ya, kalian diberi umur panjang setelah keruntuhan market yang seperti ini, semoga lekas kembali recover ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan di sini ada sedikit informasi teman-teman ya, mungkin yang perlu kalian waspadai juga ya, yang perlu kalian wanti-wanti juga dengan keadaan market yang seperti ini ya kan. Nah, jadi di sini kenapa market kali ini mengalami crash yang lumayan gitu teman-teman untuk Bitcoinnya sendiri ya kan. Dan ketika Bitcoin mengalami crash ya tidak menutup kemungkinan aset lain juga akan mengikuti crash, kecuali beberapa aset yang mungkin ada event-event tertentu ya mungkin akan bisa bertahan, cuman nggak akan lama ya, mungkin akan melawan arus sebentar tapi habis itu juga akan mengikuti penurunannya juga gitu teman-teman ya, kalau nggak segera diselesaikan. Oke, jadi kita bahas teman-teman, di sini ada sedikit informasi yang penting untuk kalian ketahui juga ya. Nah, di sini dikutip dari YouTube ya teman-teman, bahwasanya Mt. Gox ya mengumumkan batas waktu pemilihan pembayaran baru, menjaga investor tetap waspada. Oke, jadi beberapa hari terakhir ini teman-teman jadi guncang dengan beberapa berita-berita negatif tentang kripto ya kan, di mana Voyager gagal Binance memundurkan diri untuk mengakuisisi Voyager ya kan, dan di sini pun masih banyak ya hal-hal negatif yang menyerang daripada market kripto termasuk Mt. Gox juga gitu teman-teman ya, dimana dia si Mt. Gox ini memberikan batas waktu akhir ya. Batas waktu akhirnya kapan kita lihat lebih detailnya, jadi kita wait and see dulu teman-teman ya. Nah, jadi Mt. Gox pertukaran cryptocurrency yang mengajukan kebangkrutan pada tahun 2014 telah memperpanjang batas waktu bagi kreditur rehabilitasi untuk mendaftarkan preferensi pembayaran mereka. Oke, jadi Mt. Gox saat ini sudah mengupdate nih teman-teman dan memberi batas akhir ya untuk rehabilitasi atau pendaftaran, atau ketika ada pendistribusian mereka disuruh milih gitu, karena ada 3 pendistribusian termasuk Bitcoin, uang fiat juga gitu teman-teman ya. Jadi mereka disuruh milih dan di sini sudah ditentukan nih tanggalnya ya, tanggalnya untuk batas akhir pemilihan tersebut, atau bisa juga pendaftaran untuk ngeklaim ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi Mt. Gox pertukaran cryptocurrency terkenal yang mengajukan kebangkrutan pada tahun 2014 telah mengumumkan perpanjangan batas waktu bagi kreditur rehabilitas untuk mendaftarkan preferensi pembayaran mereka. Oke ya. Nabui Kobayashi, wali rehabilitasi, telah meluncurkan fungsi bagi kreditur rehabilitas untuk memilih metode pembayaran dan mendaftarkan informasi penerima pembayaran di sistem pengajuan klaim rehabilitas online Mt. Gox. Nah, jadi di sini teman-teman, mereka yang seharusnya mendapatkan distribusi dari Mt. Gox atas keruntuhannya waktu itu teman-teman, mereka harus mengajukan informasi nih yang valid ya terkait mungkin permintaan dari Mt. Gox lah, memenuhi bisa dikatakan data-data yang dulu buat pengajuan ya kan. Terus di sini pendistribusiannya nanti teman-teman ya. Di sini kan beredar rumor teman-teman, semua batas akhir seleksi dan pendaftaran adalah 10 Januari 2023 waktu Jepang. Namun kini diubah menjadi 10 Maret 2023 waktu Jepang. Oke. Jadi di sini tanggal 10 Maret itu sebenarnya banyak spekulasi ya, yang rumornya tanggal 10 Maret mulai didistribusikan, yang terus satunya lagi rumornya 10 Maret itu adalah batas pengajuan gitu teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya, 10 Maret ini adalah batas pengajuan di mana orang-orang yang ingin mendapatkan distribusi dari Mt. Gox ya. Ketika tanggal 10 ini udah nggak ada pengajuan lagi, udah tutup pengajuannya ya, otomatis distribusi tersebut akan diberikan ya secara pemberiannya kemungkinan besar di sini secara bertahap sampai tanggal 23 September kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau memang tanggal 10 Maret ini mulai distribusi berarti dicicil sampai 23 September. Cuman kalau menurut saya pribadi tanggal 10 Maret ini adalah batas waktu pendaftaran untuk bisa mendapatkan klaim
yang akan diberikan si Mongook nantinya teman-teman. Maka dari itulah ya keadaan market saat ini down ya. Keadaan market saat ini crash juga karena apa? Mereka antisipasi ketika ada pendistribusian dari Mongook ya, karena pendistribusiannya 100 ribuan lebih ya kan, 100 ribu lebih Bitcoin, dan di sini pun terjadi beberapa pilihan ya teman-teman untuk pendistribusiannya tersebut ya. Nah, kemungkinan besar orang-orang yang memilih distribusi dalam bentuk Bitcoin, kalau menurut opini saya pribadi teman-teman ya, ketika mereka memilih untuk Bitcoin, ya kemungkinan besar mereka akan nge-hold terlebih dahulu ya. Semoga saja seperti itu ya teman-teman, karena mereka ya pastinya tahulah potensi Bitcoin ini seperti apa ya kan. Mungkin mereka nunggu sampai benar-benar masuk masa bulan baru mereka ngejual ya, harapannya seperti itu agar apa, keadaan market nggak terlalu crash dalam gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini menurut pengumuman tersebut, kreditur rehabilitas yang belum menyelesaikan seleksi dan pendaftaran hingga tenggang waktu tidak akan dapat menerima pembayaran apapun. Nah, ini ya teman-teman, kalau saya garis bawahi tanggal 10 besok itu adalah batas terakhir pendaftaran ya untuk mendapatkan distribusi dari Mongook, kurang lebih seperti itu. Dan ketika tanggal 10 itu sudah orang-orang sudah nggak ada pendaftaran, sudah ditutup, ya otomatis yang nggak mendaftar nggak dapat ya, otomatis kan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi tanggal 10 besok teman-teman itu adalah batas waktu akhir pendaftaran ya, bukan pendistribusian. Kalau menurut opini saya pribadi seperti itu. Tapi kalau memang benar tanggal 10 besok pendistribusian dari Mongook, ya mungkin akan secara bertahap teman-teman ya, karena hengkang waktunya itu 7 bulan kalau nggak salah ya. Berarti mungkin minggu pertama sekian atau bulan pertama sekian, nanti bulan kedua sekian, bulan ketiga sekian, dan seterusnya sampai 7 bulan ke belakang teman-teman ya. Agar apa? Itu juga bisa menjaga keadaan market biar tidak terlalu goncang juga gitu teman-teman ya. Kalau sampai didistribusikan secara langsung besar-besaran ya otomatis market akan down parah juga gitu teman-teman ya. Tapi dengan trik pendistribusian secara bertahap ya, kemungkinan goncangan market ini nggak akan begitu dalam ya, kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman. Dan perlu kita ingat juga teman-teman ya, di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya pendistribusian itu terbagi dari 3 jenis ya, Bitcoin, terus apalagi ya, atau uang fiat lah, intinya disuruh milih ya. Ketika orang-orang memilih Bitcoin ya, otomatis mereka akan tetap nge-hold kayaknya loh ya. Tapi kalau orang yang nggak ingin ribet, yang nggak ingin aneh-aneh ya, mungkin mereka minta uang fiat teman-teman ya, karena langsung bisa ditarik, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tapi di sini perlu kita ingat juga ya, Mongook ini bangkrut pada tahun 2014 ya. Ya mungkin dari beberapa membernya yang ada di situ dulu di Mongook ya, tidak menutup kemungkinan ada juga yang lupa emailnya dulu yang buat daftar Mongook, ada juga yang mungkin orang yang sudah wassalam juga ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi maka dari itulah keadaan market saat ini jadi seperti ini ya, karena isu Mongook ini ya teman-teman. Dimana di sini Voyager juga lagi kacau juga ya kan. Nah, jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Lebih baik kita wait and see dulu ya. Kalau mau DCA ya silakan, nggak masalah ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin nunggu momen-momen crash ya, ini gitu teman-teman, goncangan dari Mongook ini yang akan membuat market sedikit crash ya. Disitulah momen kita sebenarnya untuk melakukan akumulasi ya. Jangan sampai kebalik ya, dikala harga turun kita takut untuk masuk, tapi ketika harga naik kita berani masuk. Jangan kebalik teman-teman ya. Seharusnya ketika harga crash seperti ini kita yang berani masuk, ketika harga naik kita nggak berani masuk, seharusnya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal kripto kali ini kenapa crash ya. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.